Halo Sobat Pioneer, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Oke teman-teman, kalau kita jeli nih ya ke aplikasi Pi Mining kita nih, tumben nih ya sekarang sudah tanggal 2 ya, 2 Juni sudah berganti bulan. Biasanya kan tiap bulan, tiap berganti bulan nih tanggal 1 atau tanggal 2 nya itu base rate-nya langsung turun teman-teman, langsung berkurang ya. Ini apakah ada kaitannya dengan P-Day kemarin, hari ulang tahun kemarin, atau memang ini salah satu indikasi bahwa rekrutmen untuk pionir baru ini sudah dihentikan teman-teman ya. Kita lihat saja ya beberapa hari ke depan nih apakah base rate-nya turun. Ada dua indikasi teman-teman ini ya, kenapa base rate-nya ini tidak turun ya. Seharusnya secara logika teman, kalau setiap bulan itu jumlah pionirnya nambah, otomatis base rate-nya akan turun gitu ya, kecepatan mainnya akan turun sehingga reward yang kita peroleh pun akan semakin kecil. Tapi ini kalau kita lihat dari tanggal 2 Juni ini teman-teman, belum ada updatean terbaru lagi. Biasanya gitu ya, tanggal 1 tanggal 2 di awal bulan itu sudah terjadi penurunan base rate, tapi ini belum. Ini ada dua kemungkinan ya menurut saya. Yang pertama mungkin karena berhubungan dengan P-Day, sehingga mungkin ya si Korti memberikan bonus gitu ya sehingga base rate-nya tidak diturunkan gitu. Kedua kemungkinan juga bisa terjadi bahwa untuk saat ini mungkin saja gitu ya, kita kan tidak tahu secara detailnya spesifiknya gimana informasinya. Mungkin saja memang rekrutmen untuk pionir baru ini sudah dihentikan sehingga base rate-nya tetap tidak berkurang karena jumlah pionirnya tidak nambah gitu ya. Jadi teman-teman, coba kalian lebih jeli lagi ya melihat setiap updatean tiap hari gitu, tiap bulan kalian lebih jeli lagi melihat aplikasi Pi Mining kalian di sana apa aja yang sudah berubah. Karena saya pun sempat ketinggalan informasi sebetulnya ya. Seperti di menu chat dulu ada updatean terbaru ya, di menu Mainnet Wallet ada menu terbaru. Nah, saya pun sempat ketinggalan informasi karena memang updatean seperti itu sepertinya tidak diupdate di home screen atau di web resminya Kortim teman-teman ya. Seperti ada penambahan tombol baru, fitur baru di wallet kita pun. Nah ini tidak diupdate secara terbuka gitu ya oleh Kortim di aplikasi Pi Mining kita maupun di web resmi mereka. Teman-teman, itu yang pertama ya yang akan saya sampaikan. Kenapa nih ya di bulan Juni ini awal bulan biasanya sudah turun base rate-nya, ini masih tetap ya. Yang kedua kita akan bahas mengenai gembar-gembor open mainnet, harga teman-teman ya. Itu teman, kalau kita lihat banyak di YouTube gitu ya, banyak konten kreator yang memang membagikan informasi open mainnet, informasi harga, informasi banyak investor yang sudah siap gitu ya berkolaborasi dengan Pinetwork. Itu saya pastikan memang informasinya bukan dari web resminya Kortim ya, bukan dari minepi.com, bukan dari media sosialnya Kortim. Tetapi kalau yang saya lihat memang dari web luar ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya juga, ada informasi-informasi yang cukup membuat kita mungkin berharap gitu ya. Seperti dari hokanews.com, dari bulukumba.com, itu banyak ya informasi-informasi yang memang dari web-web yang sering membahas mengenai Pinetwork. Kita boleh saja ambil informasi dari sana teman-teman ya, sebagai acuan, sebagai penyemangat untuk kita terus berkontribusi. Tapi tentu intinya tetap ya informasi yang validnya adalah dari web resminya minepi.com dan dari media sosial resminya dari Kortim, seperti yang kalian bisa lihat di aplikasi Pi Mining kalian. Kalian tinggal klik saja itu media sosial mereka teman-teman ya. Sebetulnya di menu chat pun pasti akan diupdate apabila memang informasi-informasi yang beredar di luar sana mengenai harga, mengenai para investor yang sudah bergabung gitu ya, sekian banyaknya mengenai open mainnet. Tentu kalau yang betul-betul valid menurut saya akan diupdate terlebih dahulu ya, akan ada notice, akan ada pemberitahuan dulu gitu ya di aplikasi Pi Mining kita teman-teman. Tadi tidak sekonyong-konyong jeger gitu ya open mainnet. Tentunya akan ada
pemberitahuan, pengumuman di aplikasi maupun di web resmi mereka. Jadi teman, intinya tetap fokus berkontribusi, dan selain itu hidup terus berjalan gitu ya. Kalian yang memang punya pekerjaan offline ya, terus aja jalani pekerjaan kalian. Ini Korpi Network ini kita sambil jalan aja, toh cuman klik petir tidak nyampe 10 menit, bahkan menurut saya 2 menit pun tidak. Klik petir ya udah tinggalkan gitu ya. Jalan hidup jalan terus, ekonomi berputar. Tentunya ini hanyalah sebatas usaha gitu ya, usaha yang memang mudah-mudahan saja memang ini rezeki kita semua teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui di dunia cryptocurrency ini tidak ada yang tidak mungkin teman-teman, semuanya serba mungkin ya. Flashback lagi ke belakang mengenai Bitcoin, Dogecoin ya, karena saya tahu betul ya berapa harga waktu saya mengenal aja dulu ya, tidak dari nol gitu ya. Saya mengenal Bitcoin pun dari awal 2015-an, 2016, 2017 itu memang harganya masih sekitar 3 jutaan. Sekarang berapa? 400 juta kan. Siapa yang sangka, siapa yang bisa memprediksi ke arah sana gitu ya, dari 3 juta menuju 400 juta, menuju 900 juta. Hal yang mustahil ya kalau dulu. Ya, kalau dulu kita berpikiran begitu ya, sempit ya, tetap ini ke Pi Network pun begini gitu ya. Tidak mungkin ya. Semua orang mengatakan tidak mungkin, tapi kita lihat aja ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Flashback lagi nih ke Dogecoin. Teman saya pun mengenal Doge. Kalau kalian memang sedikit mengenai cryptocurrency, saya pun mengenal koin Dogecoin ini semenjak harganya cuma 4 perak teman-teman ya. 4 perak, 8 perak, 12 perak satu koinnya. Sangat mudah untuk mendapatkan Dogecoin dulu. Sekarang berapa harganya? 1.100 rupiah. Kan itu suatu peningkatan yang luar biasa, yang menurut ekonomi hukum perdagangan tidak mungkin gitu ya. Dalam tempo beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, harganya meningkat berlipat-lipat, beribu-ribu persen gitu ya. Nah ini pun di Pi Network, CoinPi pun tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu saat ini pada nyinyir, saat ini pada bully, saat ini bilangnya scam ya, 4 tahun 5 tahun ke depan kalian akan nyesal gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau yang memang sudah tidak mendukung, yang sudah tidak support lagi ya, silahkan uninstall dan jangan komen negatif ya, jangan keluar-keluar membuli atau apapun itu ya. Karena kita menjalani apa yang kita yakini masing-masing, kita jalan aja gitu ya. Kalau yang sudah tidak yakin silahkan keluar jalur dan santai aja gitu, nggak usah ribut keluar-keluar ya. Jadi intinya yang masih yakin tetap berkontribusi, dan silahkan klik petir dan ikuti informasi yang valid dari web resminya Kortim. Juga jangan lupa terus untuk kepoin channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan saya terima kasih. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.